Ya, selamat malam buat saudara-saudara yang sudah hadir pada sesi live pada malam ini. Mohon kasih tahu saya kalau suaranya kurang bagus, biar supaya saya perbaiki di sini. Ya, sudah banyak sekali yang hadir di sini. Oke. Selamat malam. Ya. Ada satu komentar yang saya ingin. Lutfi 2044 mengutip dari Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Pertama, Lutfi, Alkitab itu tidak sama seperti Quran yang kamu bisa comot satu ayat, kemudian kamu komentari seenak pantatmu, lalu kamu bikin tafsiran sendiri. Kedua, di dalam teks itu dan di dalam kaitannya dengan keseluruhan Alkitab, poin dari Paulus adalah bahwa ketika Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus menanggung kutuk dosa yang seharusnya kamu dan saya tanggung. Kamu dan saya itu wajib masuk ke dalam neraka karena kita semua orang yang berdosa. Tetapi hukuman kutuk dosa itu ditanggung oleh Yesus. Dan di dalam 2 Korintus pasal 5 Paulus menyatakan dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Jadi dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa dalam arti dia tidak layak menanggung kesengsaraan, kehinaan, dan hukuman yang sangat hina melalui penyaliban itu. Tetapi karena kasihnya yang besar bagi kita, maka dia naik ke atas kayu salib itu untuk menanggung kutuk kehinaan yang seharusnya kamu dan saya tanggung. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan saya, bagi saya. Sehingga hari ini saya dapat berkata dengan yakin bahwa saya adalah anak Tuhan, diadopsi menjadi anak Tuhan, dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Karena saya tidak dapat menyelamatkan diri saya, namun Tuhan menyelamatkan saya dengan cara mengorbankan dirinya melalui penyaliban. Pertanyaan, apa yang dilakukan Tuhanmu bagimu? Apa yang dilakukan Tuhanmu bagimu? Tuhanmu tidak melakukan apa-apa bagimu, Muslim. Bahkan di dalam Quran dikatakan adalah wajib bagi kamu untuk masuk ke dalam neraka. Jadi kamu, Lutfi, kamu pasti masuk ke dalam neraka. Menurut Quran, kamu pasti masuk ke dalam neraka. Dan Tuhanmu tidak melakukan apa-apa pun bagimu. Nah, kalau Tuhanmu tidak melakukan apa-apa bagimu, kenapa kamu harus menyembah dia? Itu yang pertama. Kedua, bukan hanya dia tidak lakukan apa-apa bagimu, tapi Tuhanmu dapat mengubahmu menjadi monster pembunuh di dalam dunia ini. Lihat di seluruh dunia, yang rakit bom panci, yang rakit bom molotov, yang meledak sana sini, yang pancung kepala orang, yang menggantung orang, yang mencungkil biji mata orang, itu siapa? Muslims. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka mendapatkan mandat itu dari Quran. Quran di dalam surat An-Anfal, surat 8 ayat 12, pancunglah tangan mereka dan batang leher mereka. Kemudian surat 9, surat yang paling mengerikan di dalam sejarah literatur, memerintahkan kamu untuk
memerangi the people of the book. Dan kalau mereka tidak mau berperang dan menyerah, mereka harus membayar jizyah. Jizyah itu uang pemerasan. Dan Muhammad berkata, I've been ordered to fight the people until they say la ilaha illallah. Dan Muhammad juga berkata di dalam hadis bahwa dia meraih kemenangan besar. I've been made victorious by terror. Itu Allahmu dan itu nabimu. Jadi kamu bicara tentang kutub? Kamu bicara tentang kutub? Yesus waktu mati di atas kayu salib, dia tidak mati karena kesalahannya sendiri. Tapi karena kesalahanmu, karena dosamu dan dosaku. Tapi waktu Muhammad mati, karena memakan racun di kayu bar, itu kesalahan siapa? Kesalahan Muhammad. Muhammad membawa pasukannya untuk merampok orang-orang di Khaybar. Kemudian karena dia bodoh, setelah membunuh orang-orang itu, dikasih makan, dia makan juga. Akhirnya dia diracun dan mati, dan itu justru membuktikan bahwa dia adalah nabi palsu. Karena menurut Quran, kalau Muhammad mengarang-arang wahyu, maka dia akan mati dengan cara aortanya dipotong, diputuskan. Dan di dalam menderita sakit akibat racun yang dia makan di Khaybar, Muhammad berkata, saya merasa aorta saya terputus, terpotong akibat racun yang saya makan di Khaybar. Jadi lain kali kalau kamu mau komentar goblok di channel saya tentang agama saya, lebih baik kamu mikir-mikir. Oke? Nah, saudara-saudara, itu pemanasan untuk Muslims. Dan seperti yang saudara lihat di judul live ini, saya akan membahas tentang roh Allah di dalam Islam, di dalam Quran khususnya, karena beberapa alasan. Pertama, beberapa waktu terakhir ini saya memang fokus untuk membahas tentang doktrin Tritunggal, doktrin ketuhanan, teologi proper, dalam kaitan dengan persebaran ajaran sesat bernama Oneness Pentecostalism di dalam tubuh kekristenan. Nah, Muslim sini rupanya seharusnya mereka senang karena saya sedang sibuk dengan topik yang lain. Tapi rupanya mereka terus-menerus memang waktu mereka komentar-komentar di channel saya membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memukul jidatnya berkali-kali. Kenapa saya punya umat yang begini goblok? Itu kan si Verbum Veritatis lagi sibuk dengan topik lain. Kenapa kamu pergi ganggu dia? Kenapa kamu pergi komentar goblok di channelnya? Dan sekarang akhirnya dia berbalik untuk menghantam saya sekarang. Nah, itulah kegoblokan kalian. Saya kan sebenarnya sibuk dengan topik yang lain. Saya belum mau bahas tentang Islam. Tapi karena kamu goblok, sering datang ke channel saya sedang bahas sesuatu yang lain, kamu komentar seorang sendok patamu berkomentar aneh dan goblok di channel saya. Akhirnya saya sekarang kembali kepada laptop, membahas lagi tentang Islam, membahas lagi tentang Allah, membahas lagi tentang Quran. Jadi kamu seharusnya tidak boleh marah kepada saya. Kamu malah berterima kasih kepada saya. Karena kamu telah berhasil membawa saya kembali kepada topik favorit saya, yaitu menghantam Islam, menghantam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghantam Muhammad. Jangan salahkan saya, itu karena kamu. Saya sedang bahas topik yang lain selama 1 atau 2 minggu terakhir ini. Kamu yang datang sorong sendok patamu untuk kamu goda-goda saya untuk saya kembali kepada topik ini. Jadi mulai malam ini kita kembali kepada topik ini dan kita akan hantam Islam. Kita akan hantam Islam sekarang, mulai malam ini. Karena seharusnya kamu bersyukur dong, saya lagi sibuk dengan topik lain. Nggak usahlah kamu ganggu-ganggu saya. Waktu saya bahas tentang Tritunggal, kamu datang sorong sendok patamu. Waktu saya bahas tentang Oneness Pentecostalism, kamu datang sorong sendok patamu. Oh, jadi kamu sedang nyuruh saya untuk kembali kepada Islam, membahas tentang Islam. Nah, jadi mari kita kembali kepada penekanan utama dari channel Verbum Veritatis, yaitu apologetika Kristen dalam kaitan dengan serangan Islam. By the way, apakah gambar saya atau gambar saya bagus? Oke.
Soalnya kelihatan di saya sepertinya ada delay begitu beberapa second, beberapa detik. Nah, jadi saya kembali membahas topik tentang Islam karena Muslim serupanya sangat kangen dengan saya untuk menghantam mereka. Jadi waktu saya bahas tentang topik lain, mereka datang goda-goda saya untuk saya kembali kepada Islam. Bukan kembali kepada Islam, kembali membahas tentang Islam. Padahal seharusnya mereka bersyukur bisa tarik napas sedikit, bisa duduk lega di pantai sambil menikmati burung dan minum air kencing onta seperti sunnah nabinya. Tapi mereka rupanya sudah tidak tahan untuk mendapat hantaman. Jadi mereka datang goda-goda saya di channel saya. Jadi sekarang kita kembali kepada topik mengenai Islam. Nah, saya sudah membahas berkali-kali. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, saya sudah membahas berkali-kali tentang tauhid. Tauhid adalah konsep ketuhanan yang paling amburadul di dalam sejarah konsep ketuhanan. Muslim, dengar, saya mengatakan tauhid adalah konsep ketuhanan paling amburadul di dalam sejarah konsep ketuhanan di dalam semua agama di dalam dunia ini. Dan itu saya sudah perlihatkan. Allahmu bersumpah dengan demi bintang-bintang, demi yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Jadi dia bersumpah demi segala sesuatu di luar diri. Nah, kalau bersumpah demi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, itu adalah sebutan lain untuk mengatakan dia bersumpah demi segala sesuatu. Nah, yang kelihatan itu bisa apa? Bisa manusia, bisa pohon, bisa tinja, bisa keledai, bisa tikus, bisa babi, bisa kursi gereja, menara gereja, dan lain sebagainya. Jadi kamu sekarang harus berhenti untuk membakar-bakar gereja ya Muslim. Berhenti kamu dari membakar-bakar gereja Muslim. Karena Allahmu bersumpah demi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan itu berarti termasuk di dalamnya bangku gereja, salib di gereja. Jadi kasih tahu Abdul Somad, dia jangan anti salib. Karena salib itu, demi salib itu Allahmu pernah bersumpah. Nah, bukan hanya Allahmu pernah bersumpah demi itu, Muhammad pun bersumpah demi itu, sampai dia pernah ditegur oleh seorang perempuan Yahudi, baru dia bertobat dari bersumpah demi segala sesuatu yang lain di luar diri Allah. Tapi sayangnya dengan dia berhenti melakukan itu berarti nabimu sudah tidak setuju dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabimu itu sudah murtad, sudah tidak setuju dengan Allahmu 14 abad yang lalu. Lalu sekarang kenapa kamu masih Islam? Nah, dan masih banyak lagi konsep yang nubruk sana nubruk sini. Atau misalnya saya sudah membahas juga berkali-kali tentang surat 4 ayat 170-171, di mana Allahmu karena tidak paham apa-apa menggunakan dua gelar ilahi di dalam sejarah pewahyuan kitab suci terdahulu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Gelar the word of God, firman Allah, kalimat Tuhu, kalimat Allah. Gelar itu digunakan bagi Isa, dan itu justru membuktikan Isa itu bukan manusia biasa Muslim. Karena Isa itu adalah firman-Nya, kalimat Tuhu. Nah, di dalam kalam teologi kalam, di dalam Islam, firman itu tidak diciptakan. Firman itu kekal, berbeda dari diri Allah. Dengan kata lain, Allahmu baru saja menyatakan Isa itu bukan manusia biasa. Sebelum dia jadi manusia, dia adalah firman yang kekal, yang tidak diciptakan, namun berbeda dari diri Allah sendiri. Jadi Allahmu telah mencekik tauhid itu sendiri 14 abad yang lalu dengan memberikan gelar keilahian, gelar praeksistensi bagi Isa di dalam Quran, surat 4 ayat 171 dan surat 3 Al-Imran ayat 45. Dan itu bisa diatestasi dengan banyak hadis lain yang menyebut Isa sebagai firman-Nya. Nah, itu adalah tauhid. Jadi kalau you mau mencari, saudara-saudara, kalau kita bikin kuis hari ini, saya kasih satu pertanyaan. Konsep ketuhanan apakah yang paling amburadul, yang nabrak sana nabrak sini, yang berkontradiksi sana berkontradiksi sini? Konsep ketuhanan apakah yang demikian di dalam sejarah konsep ketuhanan? Jawabannya adalah, saudara tahu jawabannya apa? Saudara tahu jawabannya apa?
Tauhid. Tauhid adalah konsep ketuhanan paling amburadul. Bukan hanya amburadul secara teologis, tapi juga amburadul secara logis. Dibandingkan dengan semua konsep ketuhanan di dalam agama-agama yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini pengantar lah, ini saudara-saudara. Ini pengantar. Yang ketiga, bukan hanya Isa yang pra-eksisten, dan itu sudah saya buktikan di dalam sesi live saya beberapa kali. Bukan hanya Isa yang pra-eksisten, tapi Roh Allah di dalam Quran juga pra-eksisten, punya prerogatif ilahi, namun bukan diri Allah sendiri. Jadi kalau ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, kemudian firman-Nya yang kekal, sekarang Yesus sudah punya dua. Tapi itu pun belum selesai yang dua ini. Karena ingat, ada satu referen lain dari istilah firman di situ, yaitu Quran. Muslim juga percaya Quran itu kekal, tidak diciptakan, dan bukan diri Allah sendiri. Jadi bahkan firman saja di dalam Islam, itu ada dua referen yang sama-sama kekal. Isa dan Quran. Jadi sekarang dia sudah punya berapa itu? Allah, Isa, Quran. Sudah punya tiga. Dia sudah punya tiga yang kekal. Nah kalau you sudah punya tiga yang kekal, you harus bikin spanduk sekarang, goodbye tauhid, goodbye my love. Karena tauhid itu berarti you hanya punya satu. Hei Muslims, tauhid itu berarti you hanya punya satu. Sekarang you punya Allah, you punya Quran yang tidak diciptakan, you punya Isa yang juga adalah kalimatuhu, dan karena dia kalimatuhu, maka dia tidak diciptakan, jadi sudah tiga loh. You sudah punya Tritunggal loh. You sudah punya Tritunggal di dalam teologi Islam. Sekarang saya akan buktikan, you punya 4. Saya akan tambah lagi satu malam ini, yaitu Roh Allah. Nah, sebelum saya bahas itu Muslim, saudara-saudaraku yang tercinta, yang terkasih mengikuti caranya Tante Kainama. Saudara-saudaraku yang tercinta Muslim, yang terkasih, itu kan cara Kainama begitu kan? You bukan hanya punya 3, sekarang you akan punya 4, dan malam ini saya akan buktikan. Nah, sebelum saya bahas itu, sebagai konsep pengantar saja, Islam bukan sekadar konsep ketuhanan yang monoteistik, tapi lebih spesifik Islam adalah konsep ketuhanan yang unitarian. Jadi supaya saudara nangkap logik. Unitarian berarti Islam percaya bahwa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan hanya satu di dalam esensinya, tapi satu juga di dalam pribadinya. Jadi hanya absolute one, satu mutlak. Itu adalah konsep yang unitarian. Tetapi saudara jangan salah paham. Tauhid, unitarianisme yang tauhid, itu beda dengan unitarianisme yang Oneness Pentakostalisme. Beda lagi dengan unitarianisme yang di dalam konsep ketuhanannya rabbinik, Yudaisme rabbinik. Berbeda lagi dengan unitarianisme seperti misalnya para saksi Yehova atau penerus dari Arianisme, bidat yang muncul pada abad ketiga dan telah dikutuk sebagai ajaran sesat pada abad yang keempat. Jadi itu semua adalah konsep-konsep yang unitarian, tapi bukan unitarian yang sama persis. Jadi saudara lihat unitarianisme itu punya banyak variasi. Ada Arianisme di situ yang nanti diteruskan oleh para saksi Yehova, ada Sabellianisme atau modalisme yang nanti diteruskan oleh para Oneness Pentakostals, ada Yudaisme rabbinik juga unitarian, termasuk tauhid juga unitarian. Itu harus saudara jelas kategorinya dulu. Jadi waktu kita bicara tentang tauhid sebagai unitarianisme, itu berarti kita bicara tentang satu konsep ketuhanan yang percaya bahwa Tuhan itu satu mutlak di dalam pribadinya maupun di dalam esensinya. Nah, itulah yang membedakan
dengan konsep ketuhanan Kristen. Kristen itu punya konsep monoteisme yang trinitarian. Tuhan satu esensi, tapi satu esensi itu berkeberadaan secara kompleks dalam 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi satu Tuhan. Itu yang membedakan Islam dengan kekristenan. Nah, dengan pengetahuan itu sebagai latar belakang, sekarang saya akan membahas tentang Roh Kudus di dalam Islam. Saya akan menggunakan PowerPoint supaya saudara bisa melihat juga presentasi data-datanya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Nah, sekarang saudara sudah lihat di screen materi PowerPoint yang akan saya bahas. Waduh, laptop saya jadi lambat. Tampaknya Muslim berdoa sangat kencang supaya equipment saya ada gangguan. Oke, saudara sudah lihat PowerPoint-nya. Sebelum saya mulai, tolong undang sebanyak mungkin orang untuk hadir di sini. Supaya kita sama-sama membahas tentang konsep tauhidnya Islam dalam topik yang lebih spesifik, yaitu tentang Roh Allah di dalam Islam. Jadi mohon bantuannya untuk membagikan link ini, baik yang menonton melalui Facebook maupun yang menonton melalui YouTube, membagikan link ini supaya semakin banyak orang mengikuti presentasi ini. Nah, saya ulangi lagi, kenapa saya bahas tema ini? Sebenarnya saya masih ingin bahas tentang Oneness Pentecostalism, masih banyak topik yang saya ingin bahas. Tapi rupanya Muslim sini tidak pandai untuk tidak berhikmat. Saya lagi bahas tentang Tritunggal, mereka goda-goda saya terus. Datang berkomentar yang goblok-goblok di channel saya. Oh, kalau begitu mari saya tinggalkan Oneness Pentecostalism dan saya kembali kepada pembahasan mengenai Islam. Karena rupanya kamu seharusnya bersyukur loh Muslim. Kalau saya lagi sibuk dengan topik lain, jangan kamu datang dan komentar yang goblok-goblok. Nanti itu membuat saya kembali untuk bahas Islam. Nah, nanti kalau saya sudah bahas Islam, baru kamu yang jumpelitan marah-marah. Jadi kamu ini maunya apa? Saya bahas topik lain, kamu suruh saya bahas Islam. Begitu saya bahas Islam, mendadak kamu kesurupan. Kamu ini manusia atau apa? Nah, oke. Sekarang mari kita bahas tentang Roh Allah di dalam Islam. Nah, nanti saya tidak bisa lihat kolom chat. Saya tidak bisa lihat kolom chat karena saya akan, yang tampak di screen saya adalah screen screen dari PowerPoint saya. Jadi mohon untuk mengikuti presentasi ini dari awal sampai dengan akhirnya. Oke, saya akan kasih full screen untuk presentasi ini. Sorry, equipment saya, laptop saya jadi lambat, jadi dia loadingnya agak lama. Rupanya kita sedang berhadapan dengan upaya Muslim supaya presentasi ini batal. Saudara-saudara tolong doakan saya, doakan equipment yang saya pakai, doakan juga suara saya. Saya memang sekarang sedang tidak sehat, tapi doakan supaya saya bisa selesaikan presentasi ini dengan baik. Kiranya Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat dipermuliakan melalui sesi ini, dan ajaran ini yang telah menawan hati banyak orang boleh ditelanjangi, diperlihatkan absurditasnya, dan kemuliaan hanya bagi Kristus Sang Anak Domba Allah yang duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah, memerintah dari surga dan berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Tuhan kiranya memberkati sesi ini. Nah, di screen saudara perhatikan judul dari sesi ini adalah Roh Allah di dalam Islam.
Dan subjudulnya adalah kontradiksi tauhid. Ya, karena kalau saya berhasil membuktikan tesis saya di dalam presentasi ini, maka setelah sesi ini berakhir, bagi muslim yang bisa melihat kemasuk akalan dari presentasi saya, harus segera mengucapkan selamat tinggal kepada tauhid. Karena itu berarti konsep tauhid itu berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Dan ya, memang berkontradiksi dengan dirinya sendiri, sudah banyak bukti saya kemukakan. Nah, di dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa pokok. Pertama, Roh Allah di dalam Islam bukan malaikat dan bukan pula Jibril. Sebab kalau saudara bertanya kepada muslim, siapa itu Rohul Kudus? Siapa itu the Spirit of Allah di dalam Quran? Mereka akan menjawab secara berjamaah bahwa the Spirit of Allah, Roh Allah adalah Jibril. Tapi saudara harus perhatikan bahwa pandangan itu baru muncul di kemudian hari. Dengan kata lain, pandangan bahwa Roh Kudus, Rohul Kudus, atau Roh Allah, atau Roh di dalam Quran adalah Jibril, itu merupakan pandangan teologi, tafsiran yang baru muncul di kemudian hari. Dan malam ini saya akan buktikan secara mutlak dari Quran bahwa Roh Allah, Rohul Kudus, the Spirit of Allah, bukan malaikat, bukan pula Jibril, tetapi satu entitas, satu keberadaan yang memiliki prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pada saat yang sama dia berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, saya juga akan buktikan Roh Allah, the Spirit of Allah di dalam Quran bukan merupakan part of creation, bagian dari ciptaan, tapi sesungguhnya keluar dari diri Allah sendiri. Namun pada saat yang sama, roh itu bisa menjadi manusia. Nah, kalau di dalam teologi Kristen, kita mengenal doktrin inkarnasi, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal, Allah Putra, Allah Anak, the Son of God, berinkarnasi menjadi manusia. Allah, Tuhan, Yahweh berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam Islam sebenarnya konsep inkarnasi itu ada. Cuman mereka berpura-pura tidak ada. Karena mereka adalah para pembohong dan para penipu yang hanya punya tujuan untuk menyerang kekristenan. Untuk memperlihatkan bahwa tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Jadi kalau tidak mungkin Tuhan menjadi manusia, lalu kenapa mungkin di dalam Quran Roh Allah, the Spirit of Allah bisa menjadi manusia, bahkan muncul dalam manusia dengan tampang yang sempurna, sebagaimana layaknya manusia sempurna. Dan bukan hanya Spirit of Allah, firman Allah pun menjadi manusia di dalam Quran, surat 4 ayat 171, surat 3 ayat 45 seperti yang sudah saya perlihatkan. Nah, malam ini saya akan perlihatkan, bukan hanya firman Allah di dalam Quran yang bisa menjadi manusia. Isa adalah inkarnasi dari firman Allah menurut teologi Islam. Tapi saya juga akan buktikan bahwa the Spirit of Allah pun pernah berinkarnasi menjadi manusia. Dan itu ada di dalam Quran. Saudara tidak bisa menyangkali itu. Nah, itu adalah pokok-pokok bahasan yang akan saya kemukakan dan buktikan melalui teks-teks Quranik di dalam presentasi live pada malam ini. Kita mulai dari yang pertama, bahwa the Spirit of Allah, Roh Allah, itu bukan Jibril. Yang menarik adalah kalau saudara membaca surat 16 ayat 2, dalam terjemahan Kemenak RI, saudara tidak akan menemukan sebutan spirit, roh di situ. Dia menurunkan para malaikat, saudara perhatikan saya kasih tanda bold di tulisan yang di bawah. Membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan seterusnya. Jadi saudara hanya menemukan penyebutan mengenai para malaikat di situ. Itu yang saudara dapati di dalam terjemahan Kemenak RI. Nah, saudara tahu kenapa mereka menghilangkan the spirit di situ? Saya tahu kenapa, tapi mari kita perhatikan terjemahan Quran surat 16 ayat 2, Talal Itani, di dalam bahasa Inggris.
He sent down the angels with the Spirit. Saudara perhatikan. Dia mengutus, mengirim, menurunkan para malaikat dengan sang roh atau the Spirit atau roh itu. Jadi karena ada definite artikel, kata sandan tertentu, maka ini roh yang spesifik. Roh yang spesifik. Jadi dia mengirimkan atau menurunkan, dia adalah Allah, menurunkan the angels, para malaikat with the Spirit. Dengan kata lain, di sini kita melihat dua kategori beings, dua kategori entitas. Kategori yang pertama adalah para malaikat, kemudian kategori yang kedua adalah the Spirit. Dengan kata lain, the angels dan the Spirit itu bukanlah kategori yang sama di dalam teks ini. Jadi dua kategori yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyamakan antara the angels, para malaikat, dengan the Spirit. Dia tidak menyamakan itu. Dia membedakan kedua kategori itu. Dan nanti saya akan perlihatkan bahwa ungkapan with the Spirit, preposisi dengan roh, itu juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibedakan dari para malaikat. Nanti saya akan perlihatkan. Jadi di sini kita berhadapan dengan dua kategori beings yang berbeda. The angels di satu kategori dan the Spirit di kategori yang lain. Dengan kata lain, the Spirit bukan bagian dari the angels. Itu surat 16 ayat yang kedua. Surat 70 ayat yang keempat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. The angels and the Spirit. Jadi sekali lagi, roh dibedakan dari para malaikat. Dan kalau saudara perhatikan di dalam terjemahan Kemenak RI, para malaikat dan Jibril. Nah, di dalam teks itu tidak dikatakan Jibril. Saudara jangan menipu orang. Karena di dalam bahasa Arabiknya dia menggunakan istilah ruah. Dia tidak menyebut Jibril di situ sama sekali. Jadi orang-orang ini tidak menghormati kitab suci mereka dengan menerjemahkan kitab suci mereka sesuai dengan tafsiran mereka. Jadi mereka berani sekali mengkorupsi Quran untuk dicocokkan dengan tafsiran mereka. Saudara harus bisa membedakan, membuat translation, membuat terjemahan dengan membuat penafsiran, interpretation. Saudara harus membedakan itu. Meskipun dalam taraf tertentu, terjemahan itu mengandung aspek tafsiran. Yes, itu saya tahu. Tapi tetap harus dibedakan. Translation dan interpretation itu adalah dua kategori yang harus dibedakan. Nah, orang-orang ini tidak membedakan translation dan interpretation. Mereka mixing itu menjadi satu seperti jus mangga campur dengan jus kedondong. Masuk di dalam satu gelas, lalu saudara minum menjadi satu minuman. Di dalam teks itu tidak disebutkan mengenai Jibril sama sekali. Teks itu bicara tentang the angels and the Spirit. Bukan the angels and Jibril. Bukan. Jadi saudara memasukkan terjemah penafsiran saudara sendiri ke dalam teks itu. Jadi surat 70 ayat 4 memperlihatkan sama seperti di dalam surat sebelumnya, surat 16 ayat 2. Bahwa para malaikat dibedakan dari roh, dibedakan dari the Spirit, itu jelas. Kita pindah lagi ke surat 78 ayat 38. Nah, surat 78 ayat 38 dan kali ini terjemahan Kemenak RI jujur memberikan terjemahan ini. Ketika ruh dan para malaikat. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, on that day when the angels and the Spirit. Jadi sekarang saudara lihat, berulang kali di dalam Quran, para malaikat secara umum ditempatkan pada satu kategori terpisah dengan the Spirit yang ditempatkan pada satu kategori yang lain. Jadi the angels tidak sama dengan the Spirit. Menurut Quran, kita sudah lihat 3 ayat Quran. Yang sekarang saudara lihat adalah surat 78 ayat 38 dan
terjemahan bahasa Indonesianya 7838 dalam yang dilakukan oleh Kemenak RI memperlihatkan gagasan yang sama ketika ruh dan para malaikat. Sekarang saudara perhatikan surat 97 ayat 4. Surat 97 ayat 4. The angels and the spirit descend therein. Pada malam itu turun para malaikat dan roh. Nah, terjemahan Kemenak RI memasukkan lagi tafsirannya ke dalam teks, dalam kurung Jibril. Teks itu tidak ngomong apa-apa tentang Jibril. Jadi kalau kamu masukkan Jibril di dalam situ, kamu hanya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat seperti sosok yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Sehingga kamu perlu menolong dia, membuatnya menjadi jelas dengan menambahkan tafsiranmu di dalam kurung ke dalam teks terjemahan kitab sucimu sendiri. Makanya stop kamu mengeluh, stop kamu marah-marah kalau orang tidak menghormati kitab sucimu. Karena kamu sendiri tidak menghormati kitab sucimu. Kamu membuat terjemahan sama seperti kamu sedang menulis tafsiran. Terjemahan dan tafsiran itu dua hal yang berbeda. Oh, Muslims. Kenapa sudah di tahun 2020 kita harus ngajarin kalian yang basic-basic begini? Ini sudah 2 tahun 2020 loh. Sudah 14 abad kok masih goblok aja. Nah, jadi saudara perhatikan the angels and the spirit berulang kali di dalam Quran dikemukakan sebagai dua kategori beings, keberadaan yang berbeda satu sama lain. The angels bukan the spirit dan the spirit bukan the angels. Nah, kalau the angels para malaikat bukan roh dan roh bukan malaikat seperti yang sudah saya buktikan di dalam teks-teks Quranik tadi, maka kesimpulannya adalah roh bukan Jibril. Roh Allah itu bukan Jibril. Karena Jibril di dalam teologi Islam, kalian percaya sebagai malaikat, kalian sebut sebagai malaikat Jibril. Sementara di dalam Quran berulang kali, Quran membedakan antara para malaikat, yang tentu termasuk di dalamnya Jibril, dibedakan dari the spirit. The spirit ditempatkan sebagai kategori tersendiri di dalam Quran. Itu sudah saya perlihatkan di dalam sejumlah teks Quranik. Sekarang yang saudara lihat adalah surat 97 ayat yang keempat. Nah, saudara perhatikan, kalau saudara mau argue bahwa Roh Kudus atau Roh Allah di dalam Quran atau di dalam teologi Islam adalah Jibril, surat 17 ayat 5 adalah bukti definitif yang menolak tafsiran itu. Jadi saudara lihat sebelum saya lanjutkan, Muslim sini betul-betul hanya peduli dengan propaganda. Mereka tidak pernah peduli dengan kebenaran, tidak pernah peduli dengan akurasi. Karena bahkan mereka bisa munculkan tafsiran yang persis bertentangan dengan Quran. Tapi pada saat yang sama mereka menjadi kesurupan, kesetanan luar biasa kalau orang tidak menghormati Quran. Ini manusia-manusia macam apa? Saudara perhatikan surat 17 ayat 5. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad. Jadi orang-orang bertanya tentang roh itu siapa? Kepada Muhammad. Nah, kalau roh adalah Jibril, maka ini adalah kesempatan terbaik. Bukan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga bagi Muhammad untuk bilang begini, kenapa kamu masih nanya lagi, idiot? Kan sudah jelas, roh itu Jibril. Tapi yang saudara baca di sini bukan itu jawabannya. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dengan kata lain, kamu itu tidak tahu banyak tentang roh itu siapa. The Spirit of Allah itu siapa. Roh Allah itu siapa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan bahwa kamu tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai roh Allah dan sama sekali membisu, sekali lagi, sama sekali membisu untuk membuat kaitan apapun antara The Spirit dan Jibril, lalu kenapa kamu begitu lancang, hai Muslims, mengatakan bahwa Roh Kudus, bahwa Roh Allah
the Spirit of Allah di dalam Quran adalah Jibril. Ketika Allah sendiri tidak bilang begitu. Karena pernah ada satu kesempatan yang sangat baik. Orang-orang bertanya kepada Muhammad, Muhammad, kamu terus-menerus ngomong tentang roh Allah, the Spirit of Allah, the Spirit of God, Rohul Kudus. Kamu berulang kali ngomong tentang roh Allah, Roh Kudus. Tapi siapa dia? Dengan kata lain, pertanyaan itu menyediakan kesempatan yang sempurna. Bukan hanya bagi Muhammad, tapi juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjelaskan bahwa kenapa kamu masih nanya lagi, goblok? Kan sudah jelas, roh Allah adalah Jibril. Masalahnya adalah Muslim, saudara-saudaraku yang tercinta, saudara-saudaraku yang terkasih, mengutip Tante Kainama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bilang bahwa roh, the Spirit, Rohul Kudus adalah Jibril. Malah dia bilang, tidak usah kamu banyak nanya, duduk dan diam aja. Karena kamu tidak tahu apa-apa, kamu cuma tahu sedikit kok, tidak usah banyak nanya. Kira-kira itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat 17 ayat yang kelima. Jadi setiap kali saudara-saudara yang Kristen, setiap kali saudara berhadapan dengan Muslim, kemudian mereka di ujung lidah yang satu bicara tentang roh Allah, di ujung lidah yang lain mereka bilang roh Allah adalah Jibril, perlihatkan kepada mereka teks-teks Quranik yang tadi, termasuk ini surat 17 ayat 5 adalah bukti definitif dari Quran yang menolak tafsiran omong kosong Muslim bahwa Jibril adalah Rohul Kudus. Sebab ketika orang-orang bertanya tentang siapa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Allah, the Spirit, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bilang itu Jibril. Muhammad juga tidak bilang itu Jibril. Muhammad hanya bilang melalui dapat wahyu dari mailman-nya Jibril. Untuk menjawab pertanyaan itu bilang, shut up, jangan terlalu banyak tanya, karena kamu hanya tahu sedikit. Kira-kira itu jawaban. Nah nanti saya akan kasih tahu, kenapa di dalam teks ini dikatakan kamu hanya tahu sedikit. Hanya diberi pengetahuan sedikit mengenai roh Allah. Kenapa? Sebenarnya nanti Quran akan menjawab itu. Kenapa mereka tidak tahu banyak tentang roh Allah atau the Spirit. Nah, tadi di dalam ayat sebelumnya, saya kembali ke sini supaya saya ada yang saya mau perlihatkan kepada saudara-saudara. Nah, di dalam surat 16 ayat 2, saudara perhatikan ungkapan ini. The angels with preposisi dengan roh. Dan tadi saya bilang, ini membuktikan the angels bukan merupakan roh. Roh itu kategori yang berbeda dari the angels. Nah, kita punya bukti tekstual dari Quranik yang mendukung kesimpulan itu. Karena saudara perhatikan, preposisi yang sama bukan hanya digunakan antara the angels with the Spirit, tapi preposisi itu digunakan juga untuk membedakan antara Allah dengan para malaikat. Saudara perhatikan. Thy Lord shall come with angels. Dengan kata lain, preposisi with di sini, dengan di sini, memisahkan, membedakan kategori the Lord di satu kategori dengan angels di kategori yang lain. Jadi Allah datang dengan para malaikat, berarti Allah bukanlah kategori yang sama dengan para malaikat. Maka ketika Quran bilang para malaikat datang dengan rohnya, dengan the Spirit, the angels with the Spirit, pengertiannya sama seperti di sini. The angels adalah kategori tersendiri dari the Spirit. The Spirit adalah entitas, adalah being yang berbeda dari para malaikat. Oke, itu bukti bahwa Jibril bukanlah Roh Kudus, bukanlah Roh Allah, dan Roh Allah bukan Jibril. Dan saya sudah memperlihatkan bahwa bukti itu definitif. Bukti itu definitif. You tidak bisa membantah bukti definitif ini, kecuali kalau you sebagai Muslim ingin bilang bahwa Quran salah. Tafsiran saya yang benar,
Kalau you mau tetap argue bahwa Jibril adalah Rohul Kudus, itu berarti you sedang mengatakan bahwa Quran salah dan tafsiranmu yang benar. Dan kalau you mau berargu demikian, saya fine-fine aja. Saya fine-fine aja, karena saya juga setuju Quran itu tidak benar kok. Jadi either way, kalau roh itu bukan Jibril, maka Muslim selama ini menjual omong kosong mengenai siapa itu Rohul Kudus. Mereka menyamakan itu dengan Jibril. Tetapi kalau Muslim mau bersikeras bahwa Jibril adalah Roh Kudus, maka kesimpulannya adalah Quran salah. Karena berkali-kali di dalam Quran, Jibril dipisahkan, dibedakan sebagai satu kategori tersendiri dari para malaikat. Dari para malaikat. Jadi either way, saya fine-fine aja. Saya fine-fine aja. Saya tidak ada masalah kalau kamu bilang Jibril adalah Roh Kudus, karena itu berarti Quran salah. Selamat. Anda baru saja menafsirkan bahwa Jibril adalah Roh Kudus dan kesimpulannya Quran salah. Saya setuju dengan itu. Nah, sekarang tadi kita sudah buktikan bahwa Jibril adalah para malaikat adalah kategori entitas keberadaan yang berbeda dari para malaikat. Dari roh. Sekarang saya akan buktikan kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan berkali-kali, membedakan the spirit dengan para malaikat. Karena kalau kita membaca Quran secara teliti, secara cermat, secara deep, kita akan mendapati indikasi-indikasi bahwa the spirit ini bukanlah satu keberadaan yang merupakan satu keberadaan yang merupakan bagian dari creation, dari ciptaan, tapi satu entitas yang keluar dari diri Allah sendiri. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin memberikan ilustrasi awalnya begini. Kenapa Muslim percaya bahwa kalam, firman itu tidak diciptakan? Karena mereka percaya bahwa firman itu keluar dari diri Allah sendiri. Jadi bukan merupakan bagian dari ciptaan, tapi bagian dari diri Allah yang tidak diciptakan. Itulah sebabnya mereka percaya firman, Quran yang tersimpan dalam bentuk tablet di surga itu adalah satu entitas yang kekal, yang tidak diciptakan. Kenapa kekal tidak diciptakan? Karena firman itu keluar dari diri Allah sendiri. Itu logik. Nah, language yang sama, ekspresi yang sama, bahasa yang sama, ungkapan yang sama juga digunakan bagi roh Allah di dalam Quran, dan itu muncul di dalam sejumlah bagian di dalam Quran. Kita mulai dari surat 15 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakannya, maka aku telah menyempurnakannya, menciptakannya, aku telah meniupkan roh. Nah, saudara perhatikan, lagi-lagi terjemahan Kemenak KRI memasukkan tafsirannya ke dalam teks. Saudara perhatikan di dalam terjemahan Kemenak KRI, aku telah meniupkan roh dalam kurung ciptaanku. Jadi meniupkan ciptaan ke dalam ciptaan. Masuk akalnya di mana? Yuk meniupkan ciptaan ke dalam ciptaan. Karena nanti di dalam teks ini poinnya adalah roh itulah yang memberi hidup kepada manusia. Roh itulah yang memberi hidup kepada manusia. Jadi when I've made him, setelah aku menciptakannya, membentuknya menjadi satu shape, satu bentuk, I breathe, meniupkan, menafaskan into him my spirit. Dengan kata lain, spirit adalah sesuatu yang keluar dari diri Allah sendiri. Sama seperti saudara percaya firman
itu tidak diciptakan, kekal, karena firman itu diucapkan keluar dari diri Allah sendiri, maka dia bukan merupakan bagian dari ciptaan. Itu sebenarnya saudara percaya firman itu kekal, tidak diciptakan. Nah, language ini juga digunakan oleh my spirit di sini. Nah, sampai di sini saya ingin saudara pause dulu, karena saya masih mau kasih komentar dalam kaitan dengan teologi Islam. Kalau saudara bicara dengan para Salafi atau Wahabi, mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya bentuk fisikal. Jadi waktu Quran bicara tentang jari Allah, betis Allah, dua tangan kanan Allah, sayang sekali dia tidak punya tangan kiri. Itu adalah penggambaran-penggambaran yang literal. Wajah Allah itu literal. Itu kalau saudara bicara dengan Salafi atau Wahabi. Tapi kalau saudara bicara dengan Asy'ari atau Maturidi, mereka tidak percaya bahwa Allah itu punya bentuk fisikal. Dengan kata lain, kalau bergantung saudara bicara dengan Muslim Sunni yang mana? Kalau saudara bicara dengan Muslim Sunni yang Salafi, yang Wahabi, breed di sini berarti satu tindakan yang konkret, menafaskan. Ini mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Memang tidak identik sama sekali, tetapi menggemakan peristiwa itu. Menggemakan peristiwa penciptaan manusia di Taman Eden. Nah, Quran membuatnya menjadi aneh, tapi mari kita lanjutkan. Nah, kalau saudara bicara dengan mereka yang dari golongan Asy'ari atau Maturidi, mereka akan bilang bahwa karena Tuhan itu tidak punya bentuk fisikal, maka tindakan menafaskan atau meniupkan di sini pastilah satu tindakan yang sifatnya metaforik. Oke. Kalau itu metaforik, maka pertanyaannya adalah waktu orang meniupkan atau menafaskan sesuatu, atau waktu kita bicara tentang nafas atau bicara tentang roh, asosiasi ide apa yang kita kaitkan dengan metafora, dengan ungkapan itu? Idenya tidak lain adalah kehidupan. Karena nafas itulah yang memberi kita kehidupan. Spirit itulah yang memberi kita kehidupan. Dengan kata lain, roh Allah, my spirit di sini adalah agen dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi kehidupan, menganimasi bentuk fisikal ciptaan dari tanah liat yang fisikal, yang tidak hidup itu, membuatnya menjadi makhluk hidup, dan itu dilakukan melalui rohnya. Dengan kata lain, di dalam teks ini, kalau saudara membacanya secara deep, my spirit adalah life giver, pemberi hidup. Meskipun jelas dia memberikan hidup sebagai agen yang berbeda dari diri Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dengan kata lain, membaca teks ini saja, kalau kita baca secara deep, mencoba menganalisisnya secara deep, kita langsung melihat bahwa my spirit di sini atau the spirit di sini melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi hidup, life giver, yang menjadikan tanah liat itu yang telah dibentuk dalam wujud manusia itu, membuatnya menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup. Breathe into him my spirit. Jadi my spirit itulah yang menjadikan tanah liat itu menjadi makhluk hidup bernama manusia. Jadi kita sudah mendapatkan satu bukti tekstual di sini bahwa my spirit di sini ini bukanlah satu entitas yang merupakan bagian dari ciptaan, karena dia keluar dari diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan bukan hanya dia keluar dari diri Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menjadi agen pemberi hidup, life giver kepada manusia. Itu Quran surat 15 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Makanya penambahan dalam kurung ciptaanku di dalam terjemahan Kemenak RI itu adalah sebuah tafsiran.
tafsiran yang tidak didukung oleh pembacaan yang deep terhadap kata-kata dan konsep dan relasi sintaks dari kedua ayat Quran ini. Surat 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita pindah lagi surat 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini adalah cerita tentang roh. Nah, Muslim percaya Jibril yang menampakkan diri kepada Maria. Tapi di dalam teks itu tidak disebutkan mengenai Jibril. Yang dikatakan adalah, yang disebutkan di situ adalah the spirit, roh. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Kemenak ditambahkan Jibril di situ. Sekali lagi stop menambahkan tafsiranmu ke dalam teks. Biarkan teks itu berbicara bagi dirinya sendiri. Jangan kamu berupaya menolong Quranmu. Kamu membuat aulamu terlihat sangat tidak berdaya untuk membuatmu menjadi mengerti. Biarkan Quran berbicara bagi dirinya sendiri, wahai Muslims. Jangan menambahkan apa-apa ke dalam Quranmu. Kamulah yang menghina Quranmu sendiri dengan melakukan yang beginian. Kami mengutus roh kami kepadanya, maka kami menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Saudara perhatikan. We send unto her our spirit, and it assume for her the likeness of a perfect man. Sampai di sini pause dulu, karena kita akan punya banyak komentar menarik terkait dengan teks ini. Muslims, mulai sekarang tutup mulutmu rapat-rapat untuk protes ketika orang-orang Kristen bicara tentang Tuhan menjadi manusia. Tutup mulutmu rapat-rapat, kecuali kalau you mau berkesimpulan bahwa Allahmu melakukan sesuatu yang hina di sini. Sebab menurutmu tidaklah patut yang mulia menampakkan diri dalam wujud manusia. Kalau itu tidak patut, lalu kenapa Allahmu mengutus rohnya, dan rohnya bukan merupakan bagian dari ciptaan, tapi satu entitas yang keluar dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bagian inheren, bagian intrinsik dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan roh itu karena keluar dari Allah, roh itu mengambil wujud atau muncul dalam wujud seorang pria sempurna, a perfect man. A perfect man. Dan dari konteksnya kita tahu memang demikian, karena di dalam ayat selanjutnya Maria berkata, sungguh aku berlindung. Jadi Maria pikir bahwa ini laki-laki mau ngapa-ngapain dia. Jadi Maria mendadak menjadi seperti Muslim yang bukan muhrim. Jadi dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian roh itu, sekali lagi terjemahan Kemenak menambahkan Jibril di situ, tidak disebut apa-apa mengenai Jibril di situ. Roh itu berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Perhatikan, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Jadi sama seperti Isa adalah utusan, meskipun dia adalah roh kalimatuhu yang pra-eksisten sebelum ditiupkan ke dalam rahim Maria. The Spirit di sini juga menyebut dirinya sebagai utusan. Dengan kata lain, Muslims, kita punya bukti definitif dari Quran bahwa istilah utusan tidak berarti manusia biasa. Tidak hanya berarti manusia biasa. Karena Isa yang adalah kalimatuhu juga disebut sebagai utusan. Tapi you tidak bisa bilang bahwa kalimat Tuhu adalah manusia biasa. Kalimat Tuhu itu kekal, tidak diciptakan. Dan you juga tidak bisa bilang bahwa ruah Allah, the Spirit of God, adalah manusia biasa di sini. Karena jelas di sini, dia bukan manusia, dia adalah roh, tapi menjadi manusia. Dan waktu dia menjadi manusia, dia menyebut dirinya utusan. Dengan kata lain, mulai sekarang, jangan comot sana, comot sini di dalam
kitab-kitab Injil, lalu bilang dengan polosnya Yesus mengaku bukan Tuhan. Lalu you tanya, apa buktinya? Buktinya karena dia mengaku, aku adalah utusan, aku diutus oleh Bapa. Maka dia bukan Tuhan. Dia diutus oleh Bapa tidak harus berarti dia manusia biasa. Sama seperti the Spirit di dalam surat 19 ayat 17 sampai 19 juga menyebut dirinya sebagai utusan, tapi jelas dia bukan manusia biasa. Karena dia bukan manusia yang menjadi manusia. Our spirit assume for her the likeness of a perfect man. Jadi roh Allah di sini berinkarnasi menjadi manusia. Berinkarnasi menjadi manusia. Jadi kalau di dalam teologi Kristen, Tuhan menampakkan diri dalam wujud manusia, kita sebut teofani, atau Kristus menampakkan diri dalam wujud manusia, kita sebut kristofani. Di sini kita bisa sebut pneumafani. Pneumafani. Roh Allah menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Jadi kalau you tidak ada masalah roh Allah menampakkan diri dalam wujud manusia, kenapa you ada masalah kalau kami bilang Tuhan menyatakan diri dalam wujud manusia, menjadi manusia, kaiho logos sars egeneto, dan firman itu menjadi daging. Konsep itu juga sebenarnya ada di dalam Quran, meskipun Quran membuatnya menjadi sangat aneh. Sebab waktu surat 4 ayat 171 mengatakan kalimatuhu, kemudian dia menjadi Isa, kalimat itu menjadi Isa, dengan kata lain kalimat itu menjadi manusia. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi the Spirit of God adalah bagian dari diri Allah sendiri, bukan merupakan bagian dari ciptaan. Dia merupakan agen pemberi hidup, life giver, yang membuat tanah liat itu menjadi makhluk hidup. Dan sekarang kita mendapati dia, the Spirit ini, menjadi manusia dalam wujud seorang pria yang sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara perhatikan yang saya kasih bold di bagian bawah. I may bestow on thee a faultless son. Aku memberikan kepadamu seorang putra tanpa dosa. Seorang putra yang suci. Dalam terjemahan lain, holy son. Di dalam terjemahan Kemenak RI, anak laki-laki yang suci, tanpa dosa. Nah, ada beberapa komentar menarik terkait dengan klausa terakhir ini. Pertama, saudara perhatikan. The Spirit ini tidak bilang bahwa Allah akan memberikan anugerah kepadamu seorang putra yang suci. Dia tidak bilang begitu. Yang dia katakan adalah aku. Wow. Muslim, coba perhatikan ini. I may bestow on thee. Sesungguhnya aku yang berbicara di sini adalah the Spirit yang muncul dalam wujud manusia itu loh. Dan kalau dia adalah ciptaan biasa, bukankah merupakan satu syirik, satu blasphemy, satu penghujatan kalau dia bilang I may bestow on thee. Artinya dia yang memberikan. Dia itu siapa? The Spirit. Dia tidak bilang Allah memberikan anak yang suci kepadamu. Dia tidak bilang begitu. Yang dia bilang adalah I memberikan a faultless son, a holy son kepadamu. Jadi dia berbicara dengan prerogatif ilahi di dalam teks ini. Karena dia tidak merujuk kepada prerogatif Allah yang mengutus dia. Tapi dia berbicara sebagai pribadi yang menganugerahkan a holy son, a faultless son melalui ke dalam rahim Maria. Itu klausa terakhir dan itu sesuatu yang sangat spektakuler, sangat spektakuler. Yang kedua dari klausa itu, waktu Quran bicara tentang a faultless son, a holy son, anak laki-laki yang suci, saudara harus tahu bahwa di dalam teologi Islam, hanya ada dua orang yang tidak berdosa.
Saudara tahu itu siapa? Jelas Isa di sini ya. Tapi satu lagi siapa? Maria. Di dalam teologi Islam, hanya Maria dan anaknya Isa yang tidak berdosa. Nah, sama seperti saudara-saudara kita di dalam tradisi Katolik atau sejumlah saudara-saudara yang di teologi Ortodoks percaya bahwa Maria itu tetap perawan setelah Yesus lahir. Demikian juga di dalam tradisi teologi Islam. Mereka juga percaya bahwa Maria tetap perawan setelah melahirkan Isa. Jadi di dalam teologi Islam ada dua orang yang tidak berdosa, yaitu Isa dan ibunya, Maria. Muhammad itu jangan disebutkan namanya. Muhammad itu berdosa seperti orang dayung sepeda. Sepedanya tidak bisa jalan kalau dia tidak dayung. Dengan kata lain, dia tidak bisa hidup kalau dia tidak berdosa. Semua jenis dosa dilakukan oleh Muhammad. Jadi jangan sebutkan namanya. Tapi ada dua orang yang tidak berdosa, holy, di dalam tradisi teologi Islam, yaitu Isa dan ibunya. Termasuk mereka percaya, sama seperti saudara-saudara dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, bahwa Maria tetap perawan setelah melahirkan Isa. Nah, jadi the spirit di sini, dia bukan hanya berinkarnasi, menampakkan diri dalam wujud manusia, tetapi dia berbicara dengan kata ganti orang pertama tunggal sebagai pribadi yang memberi anugerah kepada Maria, seorang putra yang suci. Seorang putra yang suci. Nah, saya tidak percaya bahwa yang dikatakan teks ini adalah kebenaran. Tapi yang saudara lihat di sini adalah karena Muhammad copy paste apa yang ada di dalam Alkitab. Sementara yang dia copy itu adalah sesuatu yang asing untuk teologinya. Maka setiap kali dia copy paste, apa yang dia copy paste ini mencekik lehernya sendiri. Karena di dalam kekristenan, di dalam Lukas, jelas bahwa yang menaungi Maria sehingga Yesus lahir melalui perawan Maria adalah Roh Kudus. Dan kita melihat jejak-jejak konseptual itu di sini. Roh itu muncul dalam wujud laki-laki sempurna dan mendeklarasikan, aku akan menganugerahkan kepada engkau seorang anak laki-laki yang suci. Aku loh. Dia tidak bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia bilang aku. Jadi harap itu jelas. Jadi pribadi yang punya prerogatif ilahi berbeda dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan merupakan part of creation, bukan merupakan bagian dari ciptaan. Surat 66 ayat 12. Surat 66 ayat 12. Dan Maria putri Imran, sebelum kita lanjut, menurut Quran, Maria tidak lain adalah saudarinya Harun. Maria adalah saudarinya Harun. Jadi Maria yang hidup di 1400 tahun atau 1300 tahun sebelum Isa lahir pada abad pertama, mendadak menjadi perempuan yang melahirkan Isa. Itu di dalam Quran. Dan you tidak bisa ngeles itu. You tidak bisa ngeles itu. Karena dikatakan Maria adalah saudarinya Harun, putrinya Imran. Dan itu hanya berarti bahwa Quran adalah penulis Quran, adalah sosok yang tidak paham apa-apa. Ini kesalahan yang sangat jelas. You tidak bisa menghindar dari kesalahan yang ada di sini. Sebab Maria yang dimaksudkan di dalam teks ini tidak lain adalah Maryam yang hidup 1400 tahun, terpisah dari Maria ibu Yesus yang hidup pada abad pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dia memelihara kehormatannya. Nah, ini istilah di dalam bahasa Arabnya itu istilah yang sangat vulgar, yang sudah sering saya pakai, yang sudah sering saya perlihatkan. Tapi mari kita skip itu. Karena dia bicara tentang private partnya Maria. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dalam kekekalan merancang satu firman yang bicara tentang private partnya Maria. Tapi mari kita fokus kepada klausa selanjutnya. Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh. Nah, sekali lagi terjemahan Kemenak menambahkan ciptaan di situ. No, roh itu bukan ciptaan. Jangan kamu nambah sesuatu yang aneh ke dalam teks itu. Roh itu bukan ciptaan. Itu sudah saya buktikan tadi. Jadi kami tiupkan ke dalam rahimnya roh kami. We breathe therein something of our spirit. Itu terjemahan Pickthall di dalam bahasa Inggrisnya. Dengan kata lain, sama seperti teks-teks sebelumnya. Ini bukan hanya, jadi teks ini bicara tentang kelahiran Isa. Bukan hanya bicara tentang kelahiran Isa yang ajaib. Tetapi juga memperlihatkan sekali lagi bahwa yang memberikan kehidupan kepada anak yang lahir melalui rahim sucinya Maria adalah roh ini. Dan sampai di sini saya masih mau komentar. Muslim adalah umat paling biadab yang seringkali menggunakan kata-kata vulgar untuk bicara tentang kelahiran Yesus melalui Maria. Lahir melalui vagina seperti yang tadi malam sudah saya bayar lunas untuk si Sarah. Mereka tidak baca Quran mereka, bahwa Quran memperlakukan Maria sebagai wanita yang sangat terhormat. Sangat terhormat. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, hanya ada 2 orang yang tidak berdosa sama sekali menurut teologi Islam, yaitu Isa dan ibunya. Muhammad itu tidak usah disebutkan. Tidak usah disebutkan. Muhammad itu tidak usah disebutkan. Dia berdosa seperti orang dayung sepeda. Untuk sepedanya bisa jalan, dia harus mendayung. Dan karena itu untuk dia bisa tetap hidup, dia harus berdosa. Itulah Muhammad. Tapi mulut kalian selalu kurang ajar untuk bicara tentang kelahiran Yesus melalui Maria. Tapi di sini saudara perhatikan bahwa yang membuat Maria itu hamil adalah karena Allah melakukan bisnis peniupan private part, rohnya ditiupkan ke dalam rahim Maria, maka lahirlah Isa. Lahirlah Isa. Ini surat 66 ayat yang ke-12. Surat 21 ayat 91. Surat 21 ayat 91. Lalu kami tiupkan roh kami. Nah, sekarang mereka kasih tanda kurung yang benar. Meniupkan roh kami ke dalam tubuhnya, ke dalam dia. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Saudara perhatikan, Quran bilang Maria dan anaknya adalah tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Tidak dikatakan Muhammad adalah tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Muhammad itu merusak banyak orang, menjadikan mereka sebagai pembunuh, pembom, melakukan terorisme, dan lain sebagainya. Tapi Maria dan anaknya di dalam Quran dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah menurut terjemahan Kemenak RI bagi seluruh alam. Jadi seharusnya iman kepada Isa lah yang merupakan iman yang universal. Karena dia adalah tanda kebesaran bagi seluruh alam. Tanda kebesaran bagi seluruh alam. Nah, mari kita kesampingkan itu dan fokus kepada poin saya di sini. Dan kami meniupkan roh kami ke dalam tubuhnya dan membuat dia dan anaknya a token for all peoples, sebagai tanda bagi semua orang. Sekali lagi gagasan yang sama seperti teks-teks sebelumnya. Roh yang ditiupkan ke dalam rahim Maria itulah yang memberikan kehidupan. Dan roh itu adalah pribadi yang berbeda dari diri Allah sendiri. Karena dia muncul dalam wujud laki-laki yang sempurna. Pribadi yang sempurna. Sebagaimana layaknya manusia. Dan dia melakukan prerogatif yang hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala.
Nah, in case kalau you berpikir bahwa saya membaca terlalu banyak, reading too much into the text, mari kita lihat kutipan dari dua teolog Muslim supaya kita segera mengakhiri sesi live pada malam ini. Ibn Abbas, siapa yang tidak kenal Ibn Abbas? Ibn Abbas dalam komentarnya terhadap surat 2 ayat 253, surat 4 ayat 170 171 bahwa Isa adalah kalimatuhu dan rohnya, dia bilang begini, roh itu dinafaskan ke dalam dia, dan Holy One is Allah, dan yang kudus itu adalah Allah. Jadi dia adalah spirit Allah, dia adalah roh Allah. Nah, saudara mungkin bingung membaca kutipan ini, tapi poinnya adalah roh yang dinafaskan ke dalam rahim Maria itu bukan merupakan bagian dari ciptaan. Bukan merupakan bagian dari ciptaan. Karena roh itu keluar dari diri Allah sendiri. Sama seperti saudara percaya firman itu tidak merupakan ciptaan, karena firman itu keluar dari diri Allah sendiri. Ibn Jubair, Spirit of the Holy, jadi roh dari yang kudus, roh dari Allah yang kudus, adalah supreme name, nama yang sangat mulia, sangat tinggi bagi Allah, dan melaluinya Isa membangkitkan orang-orang mati. Nah, ini sangat menarik, karena berulang kali di dalam Quran Muhammad ditantang untuk melakukan mujizat, tapi dia tidak bisa melakukan satupun mujizat. Nah, itu sebabnya Muslim zaman now harus menolong Muhammad, menyelamatkan reputasinya yang sangat memalukan itu, dengan menciptakan banyak omong kosong tentang mujizatnya Muhammad, membela bulan lah, apalah segala macam. Muhammad itu membela semangka aja masih payah, kok membela bulan. Dia hanya jago memancung kepala orang, tapi dia tidak pernah membela bulan. Dulu kan pernah beredar itu kan, Muhammad membela bulan, yang sudah dikonfirmasi oleh NASA bahwa itu adalah omong kosong. Itu adalah omong kosong. Nah, saudara-saudara, sampai di sini dan saya akan simpulkan beberapa poin penting terkait dengan presentasi saya pada malam ini. Saya kembalikan dulu ke screen, stop sharing. Oke. Ya, jadi saudara sudah memperhatikan bahwa the spirit of Allah, roh Allah di dalam Quran itu pertama bukan merupakan bagian dari ciptaan. Kedua, karena bukan merupakan bagian dari ciptaan, maka roh Allah itu bukan Jibril. Jibril adalah ciptaan. Dan memang sudah dibuktikan tadi bahwa berulang kali di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala membedakan antara the angels and the spirit. Jadi roh Allah itu bukan merupakan ciptaan, dan karena bukan merupakan ciptaan, maka dia bukan Jibril, Itu yang kedua. Yang ketiga, roh Allah itu bukan sekadar kekuatan, bukan sekadar power, tapi pribadi, person. Karena dia mengambil wujud manusia dan berbicara kepada Maria. Bahkan dengan kata ganti orang pertama tunggal, dia bilang, aku akan memberikan, menganugerahkan anak laki-laki yang suci kepadamu. Dia berbicara dengan prerogatif ilahi. Berbicara dengan kata ganti orang pertama. Berbicara bahwa dialah yang memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci, yang faultless, tanpa kesalahan kepada Maria. Dia juga adalah pribadi yang memberikan hidup, life giver, karena dia dinafaskan ke dalam manusia, termasuk juga dinafaskan ke dalam rahim Maria, dan itulah yang memberikan kehidupan kepada janin, termasuk juga memberikan kehidupan kepada manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Nah, kalau Jibril, kalau the spirit of Allah adalah pribadi yang berbeda dari Allah, dia punya prerogatif ilahi,
dia melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan, boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencipta, dia memberikan kehidupan, dan dia berbicara dengan otoritas ilahi, dengan prerogatif ilahi. Aku memberikan anugerah kepadamu. Itu berarti Roh Allah adalah pribadi ilahi yang berbeda dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulannya. Nah, kalau kesimpulannya begitu, saudara-saudara, dan teks-teksnya tadi sudah saya perlihatkan. Kalau kesimpulannya begitu, maka selamat tinggal tauhid. Karena sekarang you bukan hanya punya Allah yang tidak diciptakan, you bukan hanya punya firman yang tidak diciptakan, Isa dan Quran, jadi sudah punya 3. Sekarang you tambah satu lagi, you punya roh, the spirit, roh Allah yang juga kekal, tidak diciptakan, bukan merupakan bagian dari ciptaan, dan punya prerogatif ilahi. Nah, jadi bagaimana ceritanya bahwa kamu percaya tauhid? Quran tidak mengajarkan tauhid loh, muslims. Quran tidak mengajarkan tauhid. Tauhid itu adalah tafsiran teologis yang baru muncul di kemudian hari, tapi tidak didukung oleh Quran itu sendiri kalau kita membacanya secara deep, secara mendalam, secara cermat. Quran tidak mengajarkan tauhid. Dan implikasinya sebelum kita tutup, ada dua implikasinya sebelum kita tutup. Pertama, sangat jelas terlihat bahwa Muhammad mengcopy paste konsep-konsep terminologi yang dia dengar dari orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, yang konsep-konsep itu tidak ada masalah kalau dimengerti dalam sistem teologi Trinitarian, teologi Kristen, teologi yang Alkitabiah. Tidak ada masalah. Karena kalau kita bicara tentang Bapa pribadi yang berbeda, anak pribadi yang berbeda, the Spirit, Roh Kudus pribadi yang berbeda, kita tidak ada masalah. Karena itulah doktrin Tritunggal. Tapi ketika elemen-elemen ini dicomot oleh Muhammad, dimasukkan ke dalam Quran, lalu dia coba berteologi secara Unitarian, mendadak elemen-elemen ini menolak, bukan hanya menolak untuk digunakan, tapi elemen-elemen ini menjadi bom waktu yang meledakkan konsep Unitarianisme Quranik, konsep Unitarianisme Islam itu sendiri. Makanya saya selalu katakan kepada para mahasiswa saya, berhati-hati kalau saudara mencuri ide dari orang lain. Karena jangan-jangan ide yang saudara curi, yang saudara pikir cocok dengan ide kamu, ternyata ide itu kalau ditempatkan di dalam konteks ide kamu, justru mencekik lehermu sendiri. Dan itulah yang sekarang terjadi di dalam Quran. Itu yang sekarang terjadi di dalam Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Muslims harus mulai sekarang, Muslims harus jujur membaca Quran untuk membedakan antara teologi yang baru muncul di kemudian hari dengan apa yang diajarkan oleh Quran itu sendiri. Baca Quran, biarkan Quran berbicara bagi dirinya sendiri. Saudara ingat Sabir Ali punya channel yang punya program televisi yang namanya Let the Quran Speak. Biarkan Quran berbicara, biarkan Quran berbicara bagi dirinya sendiri. Nah, Muslims tidak begitu. Mereka waktu membuka Quran, yang mereka mau adalah Quran harus berbicara seperti yang mereka mau. Itulah sebabnya ketika membuat terjemahan pun, mereka memasukkan tanda kurung di sana sini, memasukkan gagasan-gagasan yang tidak ada di situ. Karena mereka tidak mau Allah berbicara di dalam Quran. Mereka membungkam mulut Allah dan membiarkan Quran bukan menyuarakan suara Allah, melainkan menyuarakan tafsiran yang ada di kepala mereka melalui tanda kurung demi tanda kurung demi tanda kurung di dalam Quran. Dan kamu bicara tentang menghormati kitab suci? Jangan bicara tentang menghormati kitab suci. Kamu tidak menghormati kitab sucimu sendiri. Maka saya tidak heran kamu menjadi umat yang sangat kurang ajar ketika menyangkut kitab suci orang lain. Karena kamu sendiri tidak menghormati kitab sucimu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan.
Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ingin ajarin. Delta Delimer Detmitri. Ini sama seperti Nandar. Dia selalu bikin tagline salam umat terjemahan. Delta, dan juga untuk Muslim, dengarkan baik-baik. Kalau membaca terjemahan itu adalah sesuatu yang inferior, yang kualitasnya rendahan, yang tidak patuh. Pertanyaan, Quranmu itu terjemahan atau bukan? Oh, saya tidak bicara tentang terjemahan bahasa Indonesia. Saya tidak bicara tentang terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Teks Arabiknya sendiri adalah terjemahan. Karena di dalamnya ada catatan tentang Isa ngomong, Maria ngomong, Musa ngomong, Abraham ngomong, dan yang pasti orang-orang itu tidak bicara di dalam bahasa Arab. Kita ambil satu contoh. Isa itu orang apa? Orang Yahudi. Hidup kapan? Abad pertama. Kalau dia orang Yahudi hidup pada abad pertama, maka dia pasti bicara either bahasa Ibrani atau bicara bahasa Aramaik. Pertanyaan, kenapa di dalam Quran kata-kata Isa ketika dicatat dalam bahasa Arabik? Itu terjemahan atau bukan? Jadi Allahmu melakukan terjemahan, Allahmu menerjemahkan apa yang Isa katakan di dalam bahasa Aramaik dan di dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arabik yang kamu baca di dalam Quran. Itu sebenarnya saya bilang kamu adalah umat paling goblok yang pernah dihasilkan oleh ideologi manapun di dalam dunia ini. Karena kamu selalu muncul dengan hal-hal yang bahkan mencekik lehermu sendiri. Allahmu kalau kamu jadikan terjemahan sebagai sesuatu olokan, kamu sebut umat terjemahan, maka Allahmu adalah dedengkot umat terjemahan. Karena Allahmu yang menerjemahkan kata-kata Isa dan ibunya Maryam ke dalam bahasa Arabik yang kamu baca di dalam Quran. Selamat. Jadi kamu baru saja menobatkan Allahmu sebagai dedengkot umat terjemahan. Jadi silakan hina terus. Itu sebenarnya saya bilang kalian itu umat tergoblok di dalam dunia ini. Jadi jangan ke channel saya lalu berkomentar yang goblok-goblok di sini. Nanti kamu jadi kesurupan nanti. Oke, saya kira sampai di sini saudara-saudara, ini sudah 9:30. Saya perlu istirahat. Tuhan Yesus. Kapan Isa masuk Islam? Yes. Itu pertanyaan yang sangat baik. Kapan Isa masuk Islam? Tidak jelas. Mendadak orang Yahudi yang hidup pada abad pertama pergi ke masjid, bicara seakan-akan dia Muslim dan lain sebagainya. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Tolong dukung channel Verbum Veritatis. Nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik berikutnya. Dan saya ingatkan tolong saudara bantu saya untuk membagikan video-video yang ada di sini. Hit the like button, tekan tombol like-nya dan share dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya channel ini makin ramai dan banyak orang mendapatkan manfaat dari pengajaran-pengajaran materi-materi yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.